Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membuat semacam usulan, semoga didengar. Kali ini terkait dengan programnya Kabupaten Malang, yaitu WiFi gratis bagi masyarakat. Harapan saya dengan adanya program tersebut paling nggak sudah ada optimalisasi, optimalisasi pemanfaatan program WiFi gratis ini, bagaimana bisa mensolusikan kemudahan akses bagi masyarakat, bisa menangkal info hoax, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, juga bisa khususnya UKM bisa bangkit. Berarti dari sini peran penting dari Kominfo untuk bisa mendukung suksesnya berbagai program yang ada di dinas-dinas terkait. Ini harusnya bisa, karena menurut saya informasi itu merupakan ruhnya, ruhnya untuk sukses dari banyak program yang ada di berbagai dinas. Disinilah kami pingin adanya satu pilot project. Nah, untuk pilot project ini kami dari Warisbi, Warung Informasi Bisnis, yang harapan saya bagaimana minimal ada ruang-ruang publik, ruang-ruang publik yang tujuannya bagaimana nanti partisipasi masyarakat itu bisa tumbuh dan bertumbuh, dan akhirnya banyak inovasi, kreasi atau usulan-usulan dari masyarakat yang harusnya bisa didengar. Jadi kita jangan berkutat pada rakorsingram, pada rakorsingram. Jadi rapat koordinasi penyusunan atau apalah istilahnya. Nah, itu oke lah, itu tujukan aja ke program-program yang sifatnya fisik. Tapi yang sifatnya itu non fisik, nah ini kayak pemberdayaan atau ajang inovasi kreatif ini berikan kepada masyarakat. Kami sudah malang melintang terkait dengan bagaimana sih memotivasi masyarakat untuk untuk berperan aktif. Jadi ada kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan ide gagasan dan bisa direspon. Yang selama ini sangat jauh, bahkan sangat kurang. Bahkan dari pemerintah pun khususnya aparat pemerintah ini pastinya juga ada lah gagasan-gagasan, ide-ide agar partisipasi masyarakat itu bisa muncul. Misalkan diadakan lomba terkait dengan WiFi gratis, nanti itu diadakan lomba. Bagaimana program WiFi gratis tadi bisa mensolusikan banyak hal. Dari situ saya kira banyak pemuda-pemuda yang kreatif, sehingga dengan adanya WiFi gratis tadi bukan semata-mata hanya untuk bagaimana masyarakat itu tidak gaptek, sudah lewat jadi bagaimana nanti WiFi gratis, contoh bagaimana internet, teknologi informasi ini juga masih memperhatikan kearifan lokal. Ini menurut saya sangat penting. Jadi pengertiannya bagaimana teknologi informasi ini berbasis kearifan lokal. Jadi di saat masyarakat tadi pingin, misalkan usahanya hanya pingin dikenal satu kawasan atau satu desa atau satu kelurahan,
itu terfasilitasi. Kalau kita bicara masalah UKM yang sudah go, udah silahkan ya. Kita tinggal memberikan satu lompatan atau peningkatan atau apa dan sebagainya. Tapi bagi masyarakat yang membutuhkan ya teknologi informasi ini, bagaimana bisa mensolusikan misalkan ya penjual rujak ya yang hanya pingin dikenal satu desanya ya, misalkan orang jualan sayur anget ya, atau bagaimana anak muda tadi mudah berkegiatan ya. Bagaimana kreasi anak muda tuh mampu menciptakan lapangan pekerjaan ya. Di saat misalkan ada lomba ya, lomba kemanfaatan teknologi ya, dengan adanya wifi gratis tadi, siapa yang mampu ya, mampu bikin satu materi ya, bikin satu program ya, sehingga kemanfaatannya ini menjadi banyak. Misalkan bagaimana dengan adanya wifi gratis tadi, kemudahan akses info, penangkal info hoax, rujukan info ya, bagaimana UKM tetap fresh, bagaimana rujukan info itu masyarakat jelas harus kemana ya. Bagaimana juga dengan info ini ya, masyarakat diberikan jalur ya, jalur untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Saya sudah malang melintang di Kabupaten Malang ini, kami sering melihat ada pemerhati, ada pegiat, ada pelaku, baik itu di bidang budaya, di bidang misalkan pondok-pondok baca ya, misalkan para UKM ya, atau para kreator-kreator yang memunculkan adanya desa-desa kreatif, desa inovatif ya, atau sekelompok memunculkan unggulan dari desa, baik itu dari sisi budaya, baik itu dari sisi handicraftnya atau UKM-nya dan lain sebagainya. Tapi pemerintah ini kurang bisa mendengar itu, kurang bisa mensupport itu. Seolah-olah masyarakat hanya dibiarkan saja, dibiarkan saja untuk berbuat tadi. Sehingga dari sini kurang adanya gairah ya untuk para pegiat, para pelaku, para kreator tadi untuk berpartisipasi aktif. Kita cuek-cuek aja. Jadi sebenarnya banyak ya, banyak pelaku-pelaku ya di masyarakat ini ya, yang harusnya itu diangkat oleh pemerintah ya, menjadi sebuah inspirasi. Ini contoh ya, yang kemarin saya mengunggah di YouTube saya, bagaimana inspirasi seorang Melijo ya, inspirasi seorang Melijo yang satu hari itu loh penghasilannya itu bersih 400.000, inspiratif sekali ya. Kalau satu hari 400.000 berarti satu bulannya berapa, jadi hitung sendiri. Terus saya juga pernah ya wawancara juga dengan, tapi memang nggak saya bikin konten ya. Jadi ada satu pemuda ya, bagaimana pagi memasarkan produk, bagaimana siang memasarkan produk, bagaimana malam memasarkan produk, semuanya itu produk UKM ya. Dan itu jalan. Dulu yang begini-begini inilah ya, di saat pemerintah desa misalkan bisa merespon ya, dan bisa hadir ya. Ibu, misalkan seorang pengusaha Melijo kok sampai 400.000 itu bagaimana? Bisa nggak misalkan ibu kami undang untuk menjadi narasumber misalnya? Wah, kalau begini keren ya. Misalkan kampung-kampung tematik yang ada, bagaimana kampung tematik ini nanti menjadi sebuah inspirasi juga ya, banyak di Kabupaten Malang. Tapi kenapa nggak dimunculkan? Ya paling tidak bupati itu punya YouTube ya, jika bupati tadi bukan hanya pencitraan ya,
mendatangi masyarakat pemuda-pemuda ya, atau desa-desa yang kreatif. Ya. Dari situlah nanti contoh misalkan ya. Nah, sekarang misalkan Bupati Malang hari ini mau datang ke Pujon Kidul atau ke Bonpring ya, atau ke mana itu yang ada di Sumber Maron ya, atau yang lain-lain ya. Sehingga desa-desa ya, atau mungkin yang pengelola wisata tadi misalkan BUMDes ya, paling enggak bisa dimunculkan ya. Ini contoh ini, misalkan desa Bonpring, bagaimana giatnya dengan potensi yang ada sekarang udah seperti ini. Nah ini pengelolanya Bonpring panggil ya. Nah, jadi konten YouTube hari ini membahas tentang Bonpring. Nah, sehingga dari sini ya bisa memotivasi desa-desa yang lain. Oh ternyata misalkan desa Bonpring itu di dalam pengelolaan wisatanya tidak hanya mengandalkan anggaran yang dari pemerintah, ya. Jadi dia berinovasi sehingga masyarakat mampu berpartisipasi sampai ikut berinvestasi. Nah, misalkan, ya. Nah, jadi bagaimana masyarakat bisa sampai mau berinvestasi? Nah, pastinya memang diharapkan kepiawaian dari kepala desa untuk membangun komunikasi dengan masyarakat. Jadi jangan mengandalkan anggaran yang ada. Ya. Contoh misalkan kemarin saya ke Kabupaten Gresik ya, di Desa Sekapo. Nah, ini bisa dilihat di tayangan di YouTube saya. Bagaimana seorang kepala desa, ya, Ki Begawan Abdul Halim menyulap desanya. Ya, dalam waktu 1 tahun itu sudah bisa merubah status desa mulai dari IDT sampai desa mandiri. Sampai sekarang menjadi desa anti miskin. Nah dari situ peran Kominfo ini pastinya harus memberikan apa ya, jalur ya, memberikan ruang ya. Bagaimana partisipasi masyarakat tadi bisa muncul, bisa tumbuh, bisa berkembang. Jika pemerintah ini nggak terkesan tiduran tok, ya, hanya menjalankan sesuatu yang sifatnya rutinitas, ya. Jangan rame-rame kalau ada program seolah-olah sering turba padahal menghabiskan program, ya. Begitu uangnya habis, ya sudah, ya. Jadi banyak, ya, program gelar gebiar buar. Contoh ya, bukan dalam artian bubar ya. Misalkan kemenangan dari perpustakaan yang ada di Gampingan itu juara nasional ya. Tapi saya amati dalam waktu hanya sekian bulan ya, sudah tidak terawat lagi perpustakaan ya. Bahkan ucapan selamat main celek pun dibiarkan. Itu contoh. Jadi jangan sampai misalkan ada desa tematik, ada gini-gini, hanya seumur jagung, sudah bukan zamannya. Ya. Di saat memang keterlibatan masyarakat itu bisa aktif. Tapi kalau itu merupakan program by design, ya, program by design, ya, program gelar gebiar buyar, ya marilah kita akhiri yang seperti ini. Oke, untuk kepala dinas Kominfo khususnya, ya, kami siap. Ya, di saat kami bicara seperti ini, ya, kami siap. Ya, bagaimana dengan keberadaan wifi gratis tadi kita bisa mewujudkan satu desa percontohan. Ya, bagaimana kemanfaatan teknologi ini menjadi banyak. Ya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Bagaimana mensolusikan UKM fresh, bagaimana di era pandemik ini UKM tetap smart. Bagaimana kemudahan akses ya, bagaimana menangkal info hoax, menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kami siap untuk mempresentasikan itu. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan pada kali ini. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.